pagi untuk mahasiswa Bapak di semester 3 ya. Nah, ini adalah soal ujian tengah semester untuk kelas pagi, sore dan sore untuk mata kuliah kajian bahasa daerah Kalimantan Barat. Keputusan pengampu Bapak Alasadi ini. Sebelum mahasiswa mengerjakan soal ujian tengah semester, mohon kiranya untuk membaca dengan teliti petunjuk pengerjaan soal. Pastikan soal dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Baik, di sini ada beberapa petunjuk pengerjaan, mohon kiranya untuk disimak dengan seksama. Pertama adalah soal ini berbentuk esai, dikerjakan di rumah, sifatnya telepon sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Jadi nanti silakan lihat di Google Classroom, batas waktu pengumpulan tugas sudah dicantumkan di Google Classroom. Kemudian kedua, jawaban ditulis tangan menggunakan kertas folio bergaris. Nah, kalau tidak ada kertas folio bergaris, boleh menggunakan kertas HBS biasa. Nah, yang penting ditulis tangan. Ini untuk menghindarkan duplikasi atau copy paste lembar jawaban. Nah, kemudian lembar jawaban dikumpulkan kembali dengan cara melampirkan di Google Classroom dalam bentuk file PDF. Nah, dalam bentuk file PDF dengan memindai atau men-scan atau memfoto lembar jawaban, kemudian dikonversi ke dalam format PDF. Jadi Bapak tidak menerima file dalam bentuk JPG atau dalam bentuk gambar, tetapi dalam bentuk PDF dengan tujuan untuk mempermudah Bapak dalam membaca file yang dikumpulkan, sehingga pengoreksian lembar jawaban akan lebih menghemat waktu. Kemudian mohon diperhatikan lembar jawaban dikumpulkan ini tidak buram. Nah, karena beberapa pengalaman kemarin ada yang memfoto tetapi kondisi cahayanya itu tidak memadai atau mungkin kameranya tidak mendukung sehingga tulisan yang dikumpulkan itu tidak dapat terbaca atau lembar jawaban itu terpotong. Nah, jangan sampai terpotong, tidak buram dan tidak terpotong ataupun Kemudian jika di kelas terdapat beberapa mahasiswa dengan bahasa daerah yang sama, diharapkan kosakata yang dianalisis dalam lembar jawaban itu tidak sama. Ini untuk ini tujuannya untuk menghindari terjadi kemiripan atau sama persis ya lembar jawaban, atau jika ditemukan lembar jawaban seperti itu maka tidak ada Bapak koreksi, karena Bapak beranggapan lembar jawaban yang dikumpulkan itu teridentifikasi plagiat atau hanya sekedar copy paste lembar jawaban orang lain. Ingat, ini adalah ujian semester, maka harus bisa berusaha sendiri, jangan mencari jalan pintas. Kemudian wajib mencantumkan identitas mahasiswa di lembar jawaban yang memuat pertama tulis nama lengkap, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian kelas, kemudian bahasa daerah yang dikuasai ya. Jadi di dalam lembar jawaban ini bahasa daerah yang akan dianalisis itu sudah dijelaskan di sini ya. Jadi pilih salah satu bahasa saja yang dikuasai atau bahasa ibunya apa, misalnya bahasa Melayu dialek Pontianak, silakan analisis bahasanya masing-masing. Kemudian tanggal pengerjaan. Nah, identitas ini wajib dicantumkan bersama lembar jawaban dalam satu file, tidak boleh terpotong. Karena identitas ini juga menghindari dari copy paste atau hanya sekedar mencopot file pekerjaan temannya. Kemudian ini adalah soal UTS. Soal UTS ini terdapat 3 soal ya. Nah, 3 soal saja dengan deskripsi sebagai berikut. Soal pertama, berikan pendapat saudara tentang pentingnya
bahasa daerah di Kalimantan Barat. Nah, ini cukup berikan pendapat saja. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita sudah membahas mengapa harus mengkaji bahasa daerah di Kalimantan Barat. Apa tujuannya, apa fungsinya, dan untuk apa sebenarnya. Silakan nanti berikan pendapatnya di soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, buatlah 5 contoh analisis bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Buatlah 5 contoh analisis sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Oh, tadi dicantumkan di identitas bahasa Melayu dialek Pontianak. Maka di dalam analisis ini yang dianalisis adalah bahasa Melayu dialek Pontianak di soal kedua maupun di soal ketiga. Nah, menggunakan kajian. Nah, di sini di soal kedua ini merupakan kajian fonologi dan kajian morfologi. Di kajian fonologi, Bapak meminta transkripsi fonetis ya menggunakan IPA atau IPA ya menggunakan simbol-simbol fonetis. Kemudian di kajian morfologi di sini cukup menjelaskan jenis kelas kata, bahasa atau kosakata tersebut. Nah, contoh misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya kosakata makan. Nah, dalam bahasa daerah yang ditargetkan misalnya bahasa daerah Melayu Pontianak. Makan itu apa? Makan misalnya. Transkripsi fonetisnya apa? Ditulis sesuai dengan simbol fonetis ya menggunakan lambang fonetis. Kemudian makan ini termasuk jenis kelas kata apa? Kelas kata verba misalnya atau kata kerja. Nah, ditulis di sini jenis kelas katanya. Bapak hanya minta cukup 5 saja ya. 5 contoh saja ya. Nah, 5 contoh saja sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, ini harus konsisten. Kalau menggunakan bahasa Melayu dialek Pontianak ya, maka di soal nomor 2 maupun soal nomor 3 ini sama-sama menggunakan bahasa Melayu dialek Pontianak. Nah, selanjutnya setelah soal nomor 2 ya di kajian fonologi dan morfologi, di soal ketiga, Bapak minta untuk menggunakan kajian semantik. Nah, di sini tidak banyak. Cukup buatlah 3 contoh analisis bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat. Sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing ya. Tadi ingat, kalau mencantumkan di identitas bahasa yang dikuasai adalah bahasa Melayu dialek Pontianak, maka di sini juga mencantumkan bahasa Melayu dialek Pontianak. Nah, sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing ya. Bebas bahasa Dayak, bahasa Melayu, bahasa Madura, dan sebagainya. Menggunakan kajian semantik sesuai dengan tabel berikut. Nah, bentuk istilah misalnya. Nah, dalam bahasa apa misalnya? Dalam bahasa Melayu dialek Pontianak. Bentuk istilahnya misalnya ya seperti yang dijelaskan kemarin, misalnya ada istilah robo-robo atau ya istilah robo-robo. Nah, robo-robo. Nah, makna leksikalnya apa? Nah, kemudian makna pragmatisnya apa? Nah, apa itu makna leksikal dan apa itu makna pragmatis? Pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Silakan untuk menyimak kembali dan dipelajari tentang kajian semantik. Nah, baik, di sini cukup memberikan 3 contoh kata atau istilah yang dianalisis saja ya. Nah, jadi sekian untuk penjelasan ujian tengah semester. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan lancar. Jika ada pertanyaan, silakan untuk dihubungi lewat chat grup atau lewat WA. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.